Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu yang pertama kita bersyukur kepada Allah Bapak Ibu Sedoyo atas nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Hari-hari ini banyak sekali yang sakit Bapak Ibu, yang batuk, yang pilek, terus yang demam. Maka kita bersyukur kita masih bisa duduk seperti ini. Betul-betul nikmat yang sangat besar, tidak diperoleh oleh banyak orang. Maka kita benar-benar mohon kepada Allah agar nikmat ini bisa kita gunakan, kita konversikan menjadi amal soleh yang insya Allah bisa menjadi bekal pulang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa nikmat sekecil apapun adalah bentuk dari titipan Allah yang harus kita kembalikan kepada Allah, yang akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah oleh Allah pada yaumil akhir kelak. Kesehatan mata kita pasti ditanya untuk apa, kemampuan kita duduk juga ditanya untuk apa. Maka kita memohon kepada Allah agar seluruh nikmat ini benar-benar kita bisa gunakan sebaik mungkin. Sebagaimana saya singgung di pertemuan sebelumnya, di antara persiapan amal soleh atau persiapan para salafus soleh di masa tua artinya di atas 40 tahun, adalah tidaklah mereka melihat satu pintu dari pintu kebaikan kecuali pasti berlomba-lomba untuk memasukinya. Tidaklah mereka melihat satu pintu dari pintu kebaikan kecuali pasti berusaha untuk memasukinya, sekecil apapun. Sebaliknya, jikalau melihat satu pintu dari pintu keburukan, mereka pasti yang pertama kali waspada untuk tidak memasukinya. Maka kita bermohon kepada Allah agar menjadi orang-orang yang demikian. Yang demikian itu karena mereka paham Quran surah Ali Imran 133 sampai 136. Kita memang oleh Allah disuruh berlomba-lomba menuju kepada maghfirah, ampunannya Allah, dan sorga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu ayat 134-nya, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, menginfakkan hartanya dikala longgar dan dikala sempit. Jikalau kita berinfak, menolong orang, bersedekah dikala longgar, tentu saja biasanya begitu. Tapi orang-orang yang dikatakan menjadi penghuni surga, al-muttaqin, orang-orang yang muttaqin adalah orang-orang yang bahkan dalam kondisi sempit pun mereka masih meninfakkan harta-hartanya mereka. Kemudian adalah orang-orang yang memaafkan orang lain, orang-orang yang mudah memaafkan orang lain, mudah memberikan udzur kepada orang lain. Jadi kalau ada orang lain kira-kira tidak selaras dengan kita, dia memberikan udzur. Demikianlah ciri penduduk surga. Kemudian di ayat 135-nya dikatakan adalah orang-orang yang jikalau mereka berbuat keliru, maka mereka segera ingat Allah dan beristighfar, meminta ampun kepada Allah, dan tidak meneruskan kekeliruannya itu, tidak berpegang teguh dengan kekeliruan. Kemudian di ayat yang 136 dikatakan bagi mereka pahala besar berupa ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Tentu itu yang kita ingin. Yang memahami seperti ini, maka sekali lagi tidaklah mereka melihat satu pintu dari pintu-pintu kebaikan kecuali pasti mereka berusaha memasukinya. Sithik pintu kebaikan terlihat, maka dia berlomba-lomba. Bapak Ibu sekalian, melihat orang kesusahan pakai sepeda di jalan, kita lihat itu pintu kebaikan untuk kita tolong, maka dia tidak tasfif, dia tidak menunda-nunda untuk menolongnya. Melihat tetangga kita dalam kondisi kesulitan, itu peluang kebaikan, maka segera berlomba-lomba untuk menjadi bagian yang memasuki pintu kebaikan itu. Sebaliknya jika ada pintu-pintu keburukan yang mungkin terlihat kecil, samar, dia berwaspada untuk tidak memasukinya. Asy-Sya'bi rahimahullah berkata, ini sebelum saya masuk ke fikih salat lagi, saya ingatkan tentang
tamasya ke negeri akhirat dulu nih, biar kita lembut hatinya. Termasuk adab para ulama adalah apabila mereka belajar, mereka akan mengamalkan. Bapak Ibu sedaya, kita sudah belajar sekian waktu adab para ulama, yang dikatakan orang-orang yang siap menyambut kematiannya adalah mengamalkan apa yang dipelajari. Kita sudah belajar sedikit banyak tentang adab dulu di Kitabul Jami, kemudian bagaimana hak muslim atas muslim yang lain. Kita sudah belajar tentang sedikit banyak fikih sholat, kita belajar tentang beberapa hadis arba'in, kita belajar tentang zikir pagi zikir petang. Maka dikatakan beradab adalah orang-orang yang ketika mendapatkan ilmu dia berusaha mengamalkannya. Kemudian orang ini yang mengamalkan ini maka dia akan tersibukkan dengan amalannya. Kemudian karena tersibukkan dengan amalannya maka dia akan dicari oleh teman-temannya. Iki yang ditolong iki. Kemudian ketika ketemu dia dimintai ini dan itu maksudnya untuk main lagi, dolan lagi, maka dia menjaga dirinya dari yang demikian. Dia lebih banyak bermunajah kepada Allah, sedangkan dengan manusia dia seperlunya, sekedar untuk menolongnya atau memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian Bapak Ibu sedaya, dikatakan di sini mereka berbekal dengan amal soleh. Amal soleh baik berupa amal soleh yang lahir maupun yang batin. Bahkan yang batin pun mereka tata betul, nggak mau hatinya masuk ke dalam wilayah yang buruk. Masya Allah. Mereka selalu mengutamakan dan mengedepankan perbuatan-perbuatan untuk akhirat atas semua kepentingan dunia mereka. Karena hati mereka telah takluk dan penuh tunduk patuh atas firman Allah Ta'ala dalam Quran surah Al-Isra ayat 18-19. Tentang apa itu? Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah akan jadikan di kedua matanya kefakiran. Dia akan dibuat oleh Allah fakir terus. Sudah punya mobil bagus, melihat tetangga punya mobil lebih bagus, menjadi fakir tiba-tiba dia. Hatinya tidak akan tentram, subhanallah. Dan kemudian dia akan dilemahkan oleh Allah. Dalam ayat ini katakan Allah akan melemahkan tekadnya untuk beribadah dan berbuat baik. Subhanallah, nangis saya baca ini Bapak Ibu. Jadi membaca kitab ini itu isinya cuma nangis. Saya punya kajian yang khusus buat kitab ini. Bayangkan, seseorang yang menjadikan dunia sebagai tujuan kata Allah, maka dia akan dilemahkan. Dia untuk ibadah itu berat. Mau sedekah berat, mau sholat tahajud berat, mau ngomong baik-baik sama istri berat, mau nolongin anak kita berat. Karena memang Allah takdirkan dia jadi berat. Dan dia akan disegerakan diberi apa yang dikehendaki oleh Allah. Ingat Bapak Ibu, di dalam ayat tidak dikatakan diberi apa yang dia kehendaki, bukan, tapi diberi apa yang memang sudah Allah kehendaki atas dia. Subhanallah. Orang kadang-kadang punya angan-angan sampai sekian jauh, angan-angannya sampai 100 tahun belum tercapai mungkin, padahal Allah akan menentukan kehendak atas dia mungkin di umur 70 tahun mati. Bapak Ibu, jadi di ayatnya bukan Allah segerakan apa yang ia inginkan, bukan. Allah segerakan apa yang sudah kami tulis, kata Allah, di Lauh Mahfuz untuknya. Subhanallah. Sedangkan orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai hamahu itu angan-angannya, maka Allah akan jadikan di dalam hatinya kekayaan. Dia akan terus dicukupkan oleh Allah, dan Allah akan kuatkan tekadnya. Walaupun mungkin terlihat susah oleh orang lain, Allah letakkan di hatinya itu tekad, mudah, sitik ning efektif. Ada orang punya uang 1 juta, dia bisa infak 300.000. Ada orang punya uang 100 juta, infaknya 1 juta. Banyak mana itu? Karena Pak, tekadnya memang dibulatkan oleh Allah, tidak dicukupkan oleh Allah. Subhanallah. Ini Allah sendiri yang berfirman. Jadi jangan heran kalau ada orang kok mudah banget ya beribadah. Karena memang dia yang menjadi hammahu, yang menjadi angan-angannya akhirat, Bapak Ibu.
Rasulullah bersabda, siapa yang menjadikan akhirat angan-angannya, maka Allah menjadikan rasa kecukupan di hatinya. Memang demikian Bapak Ibu, memang demikian. Maka Ali radhiyallahu anhu mengucapkan, akhirat bergerak ke depan, sedangkan dunia bergerak ke belakang. Maka jadilah anak-anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Hari ini, kata Ali radhiyallahu anhu, adalah tempat kita menanam. Adapun panennya besok ketika di akhirat. Maka orang-orang yang menjadi anak-anak akhirat adalah orang-orang yang sekarang itu efektif beramal soleh. Nggak mau waktunya hilang walau sedikit kecuali amal soleh, Bapak Ibu. Masya Allah. Dan dikatakan di sini Malik bin Dinar. Kalau saya katakan nama-nama, jadi nanti di rumah buka sendiri itu siapa? Orang-orang besar ini mengatakan, siapa yang meminang dunia, siapa yang memang ingin dengan dunianya, maka maharnya pasti agamanya. Bapak Ibu saudara perhatikan ini. Karena sejatinya memang agama itu tidak selaras dengan dunia. Bayangkan, surga itu diliputi oleh hal-hal yang kita tuh nggak suka. Golek duit kesel-kesel kok kon dikekne wong liya. Surga itu kesel-kesel wengi-wengi kok kon tangi. Niku Bapak Ibu. Makanya siapapun yang menjadikan dunia sebagai harapan-harapannya yang dia pinang untuk menjadi kebahagiaannya, maka pasti agama sebagai maharnya. Lepas agamanya, subhanallah. Betapa lembutnya para ulama menyebut kalimat-kalimat yang indah seperti ini. Saya kalau baca kitab ini itu nggak tahan 4-5 lembar Bapak Ibu. Baru 3 lembar udah nangis karena semuanya ayat dan hadis. Masya Allah. Sekalipun demikian, mereka sangat takut. Orang yang sudah seperti itu Bapak Ibu, itu dia takut kepada Allah. Dia bangun malam, dia nangis kepada Allah. Karena orang ini paham bahwa dia harus menghitung-hitung dirinya sebelum dihitung oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kata Allah, sebelum kita dihitung, yuk hitung-hitung dulu nih diri kita nih. 1 jam terakhir mata saya untuk apa? Hidung saya untuk apa? Kuping saya untuk apa? Kaki saya melangkah kemana? Para ulama tuh rengket banget tuh menghitung dirinya. Sehingga adanya cuma nangis saja para ulama itu. Rasulullah bersabda, jikalau kalian tahu apa yang aku tahu, kata Rasulullah, maka engkau akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Umpamine panjenengan ngertos nopo-nopo ingkang Rasulullah ngertos, dijamin panjenengan bakal kathah nangis sithik guyune. Iku Rasulullah ngendika. Maka Bapak Ibu sedaya, saya mengingatkan, kita sudah belajar sholat ini. Aplikasikan betul, malam tuh bangun untuk nangis kepada Allah Bapak Ibu. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyebutkan, umpami panjenengan kok atos menatine ora tau nangis ning ngarepe Gusti Allah wengi-wengi. Ken latihan nangis, ngantos berpura-pura nangis dulu. Gitu, latihan. Padahal dereng nangis niku. Sampai akhirnya betul-betul bisa nangis betulan, Bapak Ibu. Kalau sepanjang hidup jenengan kok rasa-rasanya jarang nangis malam, itu bukan perbuatan para ulama, Bapak Ibu. Di sini dikatakan Umar bin Khattab, jenengan tahu Umar bin Khattab itu sinten? Radhiyallahu anhu. Dikatakan pada wajahnya terdapat 2 garis hitam karena banyaknya meneteskan air mata. Sinten itu? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lah kita itu siapa? Iso guyang-guyung kokean. Umur sudah di atas 50, masih tertawa-tertawa, subhanallah. Umar bin Khattab sampai ada garis matanya bekas dari aliran air matanya karena banyaknya menangis di malam hari. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Ibnu Abbas, ulamanya para sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bagian bawah kelopak matanya seperti tali sandal usang karena kebanyakan menangis. Kelopak mata bagian bawah seperti sandal usang, saking banyaknya menangis, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita belajar fikih sholat, Bapak Ibu, itu harus melembutkan hati seperti ini. Saya masih ingat dulu ketika belajar fikih sholat, modelnya begini ini. Enggak hanya mau belajar perbedaan ini itu saja, kadang-kadang kita keras hati. Wong sholat itu tanha anil fahsa'i wa munkar. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Memang kita disuruh sholat, menegakkan sholat itu agar hati lembut sehingga mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bapak Ibu, lihat para ulama seperti ini, Bapak Ibu. Dengan sholatnya dia menangis. Subhanallah. Bersyukur panjenengan termasuk yang bisa duduk seperti ini. Hatinya dirahmati Allah, Bapak Ibu. Enggak banyak. Apalagi seperti Pak Gendut yang mantan pejabat. Mau duduk seperti ini kalau bukan karena dirahmati Allah nggak bisa, Pak Gendut. Banyak orang-orang yang merasa berkedudukan tinggi sehingga nggak mau duduk seperti ini, gengsi. Subhanallah. Padahal ilmu itu sifatnya air. Air itu musuh tempat yang tinggi. Air akan memenuhi tempat yang rendah. Kadang-kadang orang terjebak dengan kedudukannya, terjebak dengan kepintarannya. Masya Allah. Saya sebutkan nama jenengan di beberapa tempat, Pak Gendut, sebagai contoh. Masya Allah. Karena apa? Lembut hati itu persoalan rahmat dari Allah, Bapak Ibu. Bukan persoalan kita bisa-bisanya kita, bukan. Jenengan didudukan oleh Allah seperti ini karena Allah menyukai panjenengan, mencintai panjenengan semua. Mudah-mudahan ini bekal kita pulang kepada Allah, Bapak Ibu. Tadi malam saya ceramah, didatangi orang baru, mantan pejabat kepolisian. Saya terenyuh, kenapa? Masih mau duduk di majelis. Masya Allah. Dan merendahkan dirinya betul-betul. Masya Allah. Pembahasannya adalah ini. Kitab ini yang dibahas. Bapak Ibu, Masya Allah. Karena apa? Sudah tua. Saya pengen berbekal, Ustadz. Saya pengen berbekal. Pulang saya pengen punya bekal. Masya Allah. Ternyata di antara bekal juga dia baru tahu bahwa banyak yang menangis. Karena Rasulullah bersabda, andai panjenengan ngertos yang saya tahu, kata Rasulullah, jenengan akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kemudian Ali radhiyallahu anhu berkata, di zamannya Ali ini sudah berkata begini, saya telah menyaksikan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hidup di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak menyaksikan sekarang ini di zamannya Ali sesuatu yang menyerupai mereka. Maka kita bacakan, Bapak Ibu, apa sih yang dilakukan mereka? Mereka kusut pucat penuh debu di antara kelopak mata mereka, seumpama lutut kambing kacang. Mereka melalui malam dengan sujud dan sholat. Mereka berganti hari antara dahi dan kaki. Ketika mereka melalui pagi, mereka sempoyongan sebagaimana pohon bergoyang di hari angin bertiup, karena banyaknya bangun sholat malam. Dan mereka bercucuran air mata, demi Allah sekarang ini sungguh seakan saya berada di tengah-tengah kaum yang lalai. Subhanallah, Bapak Ibu. Hedonisme dunia zaman sekarang, bisnis yang kita lakukan, kesibukan dunia yang menuntut kita, membuat kita lalai, Bapak Ibu. Maka Allah berfirman, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Kata Allah, rijalun la tulhihim tijaratu wa la bai'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'i
kata Allah, yaitu orang-orang yang perdagangannya, kesibukan dunianya tidak membuat dirinya lalai mengingat Allah. Dia tetap mendirikan sholat, melaksanakan zakat. Bapak Ibu sekalian, ini yang dikatakan sebagai bekal pulang kita, Bapak Ibu. Kita nggak akan lama lagi di dunia ini. Di Gunung Sempu yang saya ceramah malam besok pagi itu, sepanjang saya ceramah bersama, sudah 6 yang meninggal. Dari mulai imam utamanya, imam keduanya, kemudian ketua PHBI Taman Tirto Selatan. Sebagian tepang jenengan, Pak Gendut. Saya sempat tanya kepada beliau, tepang dengan jenengan. Sudah meninggal, Pak Tufar sudah meninggal, Pak Mario sudah meninggal. Rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati mereka semua. Apa bekal kita pulang kalau bukan amal soleh, Bapak Ibu? Sifat mereka, jika salah seorang dari mereka melakukan dosa, maka dia cepat-cepat bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sedaya, ini sepenggal apa yang tertulis dalam kitab Tamasya ke Negeri Akhirat. Belajar ini memang sangat melembutkan hati kita. Kita menjadi efektif di dalam hidup. Maka sekali lagi saya ingin betul-betul pada panjenengan berharap betul hasil belajar kita, apalagi fikih itu kan aturan 1, 2 begini. Kadang-kadang kita kaku hatinya, Bapak Ibu. Apalagi terjadi perbedaan yang sangat banyak di tengah-tengah masyarakat. Maka melembutkan hati seperti ini menjadi sangat penting, ya Bapak Ibu. Kita masuk ke fikih sholat kita. Terakhir kemarin sudah sampai sunnah meletakkan tangan di atas tangan kanan, di atas tangan kiri. Cara sedekap kita sudah pelajari. Sekarang kita masuk ke sunnah berikutnya, itu baca iftitah atau istitah. Itu sama nih. Bahasa iftitah atau istitah itu sama. Bapak Ibu, ada 12 bacaan iftitah. Pak Andri pakai yang mana Pak Andri? Kabiro atau ba'id baini? Kabiro. Pak Gendut pakai mana Pak Gendut? Iftitahnya pakai mana? Pakai kabiro atau pakai aluma ba'id? Kabiro. Jadi dengan Pak pakai apa Pak? Aluma ba'id. Aluma ba'id. Pak Sairi? Kabiro. Nah, pilihan ini ada 12. Sebenarnya sunnahnya digonta-ganti. Tapi kalau jenengan hafalnya cuma 3, ya 3 itu digonta-ganti. Hafalnya 4 itu gonta-ganti. Jenengan sudah belajar. Saya sudah sepuh Mas, ngapal langit yang pendek-pendek. Yang pendek-pendek. Saya sebutkan salah satu redaksi. Salah satu redaksi yang pendek yang selayaknya dibaca oleh para imam. Kalau jenengan imam, jangan hilangkan sunnah baca iftitah, termasuk sholat tarawih. Kadang-kadang sholat tarawih kan orang langsung Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sunnah iftitah kadang ditinggal. Jangan Bapak Ibu. Maka ada redaksi yang pendek. Salah satu redaksi yang dibaca ketika imam adalah Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Itu pendek sekali kan itu. Hampir mirip seperti doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ini pendek Bapak Ibu. Dan ini salah satu yang hampir selalu atau sering diamalkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan saking pentingnya Umar bin Khattab kadang-kadang menjaharkan iftitah untuk mengajarkan kepada orang lain. Bayangin. Jadi jenengan Pak yang jenengan pakai kabiro, pakai yang lain, ini juga diapalkan. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Pendek buatan niku. Kalau bacanya udah lancar pendek banget itu. Sehingga meskipun jenengan imam, satu nggak terlalu lama nunggu itu yang di belakang.
jeda untuk membaca iftitah. Kemudian jamaah juga menyesuaikan, pakai yang pendek. Pakai yang pendek. Nah, Bapak Ibu sedaya, Masya Allah nggih. Yang namanya iftitah, jenengan perhatikan betul ini nggih. Jenengan itu membaca iftitah itu untuk mempersiapkan hati sebelum panjenengan masuk ke rukun, yaitu rukun Al-Fatihah, yang di situ adalah jenengan memuji dan bermunajat. Jadi fungsi iftitah itu diantaranya adalah menyiapkan kondisi, menyiapkan hati, pemanasan saat durungnya jenengan meminta ihdinas siratal mustaqim. Itu kan permintaan besar banget Bapak Ibu. Sampai didahului pujian dulu, alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Allah, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Hambaku kembali memujiku, dijawab oleh Allah. Kemudian kita nanti di situ minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kepadaku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat olehmu. Quran surah An-Nisa ayat 69 menyebutkan siapa orang yang diberi nikmat, 4 golongan, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin. Para nabi, para siddiqin, syuhada, orang-orang soleh, minta jalannya mereka, itu jalan besar Bapak Ibu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu bukannya jalannya orang-orang al-maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai, dan bukan jalannya ad-dallin, yaitu orang-orang yang tersesat. Maka menyiapkan kondisi hati masuk ke situ itu penting banget. Maka proses ubudiyah Bapak Ibu, jenengan benar-benar menyembah Allah, dimulai ketika iftitah ini sudah dikabarkan kepada kita. Bayangkan artinya, subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci Allah, subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci engkau ya Allah. Kita tuh nyebut tuh, suci dari apa? Suci dari kekurangan. Kita tuh mau minta, mau nyembah nih, mau ubudiyah, maka kita menyatakan engkau tuh suci ya Allah dari seluruh kekurangan-kekurangan. Enggak ada satupun kekurangan, baik secara zat, sifat maupun iroda maupun perbuatan di dalam dirimu. Maka pantas kita mengucapkan nanti alhamdulillahi rabbil alamin. Maka orang yang benar sholatnya itu Bapak Ibu, baru iftitah aja udah sebenarnya greges. Wa bihamdik, dan saya memujimu. Kesadaran Bapak Ibu, orang yang meminta itu kan harus memuji kepada yang diminta. Kalau yang diminta aja nggak mampu bagaimana? Bayangin, maka sampai Umar bin Khattab itu mengajarkan kepada jamaah sampai dijahar, saking pentingnya iftitah ini. Masya Allah, masing-masing bacaan iftitah itu punya keutamaan. Nah, saya bicara ini dulu karena ini yang paling pendek dan memang harus banyak digunakan, khususnya ketika sholat berjamaah. Saya urutkan seperti itu pembahasannya. Ada 12 macam, ada yang panjang banget. Misalnya kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang redaksi panjang ada. Ada yang sampai as-silato ada. Kemudian jadi Ibnu Qayyim menyebutkan, Bapak Ibu, jenengan akan mendapatkan manfaat setiap kalimat di dalam sholat ketika jenengan itu betul-betul tahu maknanya, sehingga hati itu hadir. Jenengan akan mendapatkan di situ ada sifat Allah, nama Allah yang agung. Baru mengucapkan subhanallah saja, karena jenengan tahu maknanya, jenengan sudah ya Allah. Sebagian sahabat dan sebagian para salafus soleh ketika berwudu demam Bapak Ibu, demam badannya. Kenapa? Kok engkau demam? Maka dia menjawab, engkau tahu setelah ini saya mau berhadapan dengan siapa? Subhanallah wa bihamdik. Saya akan menghadap kepada Allah yang maha suci.
yang tidak punya kekurangan, yang akan saya puji-puji. Kita mau menghadap Pak Presiden saja mungkin demam Bapak Ibu. Hilang kabeh yang tadi kita mau bicarakan. Kita wudhu itu persiapan akan menghadap Rob kita yang memberi rizki kepada kita, yang akan mencabut kita kapan, yang akan menghisab kita, yang membuat istri kita sehat atau tidak, anak kita sukses atau tidak. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang sadar ini baru mau menghadap saja sudah demam Bapak Ibu. Andai kita sudah bisa merasakan seperti itu, mungkin kita sudah mulai dekat kepada Allah Bapak Ibu. Jangan-jangan kita hidup 60 tahun belum pernah wudu, ya biasa wae wudu, liwat saja, subhanallah. Maka kita harus banyak melembutkan hati kita. Ada penyebutan di kalimat iftitah ini, dan ini Masya Allah ya. Iftitah yang pendek ini aja Masya Allah ya. Unsur pertama tentu saja kalimat subhanallah itu mensucikan Allah. Jangan harus paham betul ini bahwa Allah itu suci dari kekurangan. Kemudian watabarokasmu, nama Allah itu agung. Wa ta'ala jadduk, kemuliaannya, kekayaannya itu tinggi, agung. Menyatakan wala ilaha ghairu, tidak ada yang disembah kecuali Dia Allah. Jadi sebelum jenengan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, hati jenengan itu sudah siap betul-betul menghadap kepada Rabb semesta alam Bapak Ibu. Maka saya berpesan betul karena waktu kita sangat terbatas ya. Dipelajari betul makna-makna iftitah. Nanti kita pertemuan ke depan ya. Di rumah dibaca Bapak Ibu 12 iftitah itu jangan baca semua, pilih yang pendek-pendek jangan apalin 4 atau 5, kemudian jangan gonta-ganti subuh, duhur, asar, maghrib diganti-gantian supaya mendapatkan kebaikan yang banyak, menegakkan sunnah. Ini yang sampaikan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita memohon kepada Allah Bapak Ibu, kita mendapatkan husnul khotimah, kita mendapatkan kebaikan dan dirahmati oleh Allah terus menerus insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.